Jokowi memiliki kelemahan-kelemahan yang begitu banyak dari sudut hukum. Seret dia dari segi itu dan tidak perlu ada amuk masa namanya reformasi atau revolusi atau apapun. Tidak perlu. Bangsa tidak bisa dibangun melalui amuk. Bangsa harus dibangun melalui agenda politik yang penuh kehidupan filosofis, adil, makmur, sejahtera, program, agenda. Begitu, Bung, bangsa yang maju. Jangan amuk. Apakah Presiden Prabowo bisa diharap melakukan pembangunan semacam itu? Saya tidak tahu. Saya harus berkata, wallahu alam bisawab. Ya Bung, ya jelaslah. Salam apalagi Bung, salam lah. Ya kalau kita berbagi minum itu keren, berbagi rokok itu keren, kopi kita bagi bersama itu juga keren. Tapi lebih keren itu salam Bung, salam. Dan mari kita berpikir Bung, mari kita berpikir. Sesudah salam, maka dalam hidup itu perlu kita berpikir tentang dunia politik yang dimainkan, yang didominasi, yang didesain dengan otak kotor para pemimpin. Begitu, mari kita bersihkan cara pandang politik itu. Nah, begini Bung, ini tentang P21 untuk Kanjeng Roy dan kawan-kawan termasuk Dr. Tifa dan kawan-kawan Bung Rustam Effendi dan sejumlah teman. Ada P21 omongan dan ternyata itu ya alhamdulillah tidak akan mungkin sampai ke P21 karena omongan buruk, desain kotor, perencanaan jahat untuk mencelakai orang-orang itu. Itu pikiran jahat, pikiran kotor, desain busuk. Mari kita cek Bung, historical fact dalam dunia politik kita. Ya, saya sebut historical, karena itu sudah lewat. Bagian dari the history of Indonesian power. Nah, Bung Bambang Tri, jurnalis, dicelakai oleh Jokowi, dipenjara Bung. Satu lagi itu tokoh yang menerbitkan obor rakyat itu mengkritik Jokowi, dipenjara Bung, dipenjara oleh Jokowi. Jadi Bung, semuanya kita mesti menyimak dua orang yang menyampaikan kritik di penjara oleh Jokowi. Lalu kita terperangah Bung. Hei, Cah Solo. Jadi pemimpin kok ganase kaya ngono itu pemimpin apa itu Bung? Lalu tiba-tiba muncul kekuatan lain yang tidak terduga oleh Jokowi. Tidak terduga dan tidak ada dalam benaknya. Akan muncul Dr. Tifa dan Kanjeng Roy. Ya tempo hari itu ada Bang Resmond, tapi Bang Resmond sudah menyingkir ya. Sudahlah, itu sikap politik masing-masing, namun Kanjeng Roy Suryo, Dr. Tifa, Bung Rustam Effendi dan sejumlah nama masih ada lain. Mereka itu laporan Jokowi tentang tokoh-tokoh ini
tidak kunjung sampai pada sesuatu yang dalam bahasa kebudayaan, Bung, saya tidak mengerti bahasa hukum, tidak kunjung mencapai kebulatan untuk bisa diteruskan ke pengadilan. Laporan polisi itu tidak lengkap. Karena laporan polisi isinya itu memang menyebutkan ini tokoh-tokoh itu mencemarkan nama baik. Memang punya nama baik yang dicemarkan itu. Lagi pula cemar dari sudut apa? Yang memberi laporan itu sendiri di backup oleh orang-orang lain, isinya fitnah. Berlakukan pasal ini, tuduhkan pasal ini supaya begini, supaya begini, supaya begini. Tuduhkan mereka telah melakukan suatu editing terhadap ijazah, mengedit apa-apa sehingga ijazah rusak, sehingga ijazah kelihatan begini. Bung, ada kabarnya 700-an barang bukti, 700-an. Lalu tiba-tiba kita melihat Jokowi ketakutan masuk pengadilan, ketakutan, karena pengadilan akan minta, lu punya ijazah mana? Lu ngelaporin orang sebagai orang-orang yang memfitnah dan mencemarkan nama baik. Ya oke. Buktikan kau punya ijazah. Kalau ijazahmu ada, maka mereka memfitnah. Tapi selama kau tidak punya ijazah, tidak bisa kau tunjukkan sama sekali, mereka tidak memfitnah. Mereka sedang mencari itu ijazah. Dan ini menjadi program nasional yang penting. Tidak akan berdiri, tidak akan berhenti di sini. Follow up sudah jelas, anakmu yang nggak punya ijazah itu akan kau bela dengan cara apa lagi? Anakmu juga nggak punya ijazah, bahkan ijazah SMA tidak punya. Bung, ini fakta. Lalu karena tempo hari itu Jokowi merancang, Bung, dengan kekuasaannya. Semua orang ini disuruh datang ke Solo, ada yang sudah datang lah, dan disebut itu RJ. RJ itu bukan singkatan lain, Bung. Bukan Rejo, bukan. Restoratif justice. Justice that is being restored. Being restored, di restorasi, dibikin baik. Justice that is being contextual, menjadi barang yang bisa berjalan. Tapi kalau restoratif justice berlaku hanya untuk dua orang, Bung, kata ahli-ahli hukum, itu otomatis untuk semua. Tapi Jokowi kan merasa berkuasa, Bung. Tidak. Yang pakai RJ cuma 2. Tiba-tiba nyusul itu Bang Resmond dan seterusnya. Jokowi inginnya begitu, Bung. Inginnya menunjukkan dia punya kekuasaan dan dia akan duduk di kursinya itu dengan watak jigrik, cungkring begitu, menunjukkan kekuasaan. Orang yang datang itu ibaratnya, ya, sekedar ibarat, dianggap berdatang sembah kepada paduka tuanku si Joko. Ya kagak lah. Itu yang sudah terjadi 3 itu sudah. Tapi itu pembantu cukring, penjilat berteriak, orang difitnah, disodor-sodorkan, ini dibujuk, dirayu supaya datang ke Solo. Tidak, Bung, tidak bisa. Jokowi stres karena tidak semua orang bisa disuruh menyembah dia lalu diberi restoratif justice. Maunya di restoratif justice itu dan semuanya itu kelar secara hukum macam gitu. Tapi itu hukum by dolimun. Dolimun, Bung. Dolimun, saya pernah menggunakan itu hukum iblis. Wah, dan orang-orang itu seperti Rasman apa segala tidak terima pakai iblis. Ketika kita bicara tentang devil advocate. Devil itu apa kalau bukan iblis? Devil advocate itu ya memang menyebut pembelaan gaya devil, gaya iblis,
Tapi maksudnya memang memakai kata iblis, tapi itu artinya hanyalah lawyer yang melabrak tatanan yang sudah ada, melawan dengan menemukan fakta baru, perlawanan baru. Dan itu devil advocate tidak berhubungan dengan evil. Evil itu kejahatannya. Devil itu penjahatnya, evil kejahatannya. Tidak sampai ke evil. Devil's advocate hanya devil's advocate. Itu namanya critical lawyer. Lawyer yang sangat kritikal. Lawyer yang menyeberang. Karena apa? Karena keadilan tidak memberi gambaran tentang keadilan itu sendiri. Karena keadilan bahkan di negeri maju pun itu buah dari kebusukan namanya devil. Devil itu iblis. Kitab suci membolehkan kata iblis itu dipakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim itu devils. Itu iblis. Jadi janganlah sok-sok suci. Kalian melakukan sesuatu yang devil sekaligus yang evil. Lakukan itu. Maka kalian tidak bicara. Kaum otoriter itu speaks. Oh no, bukan. Kaum otoriter itu think no evil. Speaks no evil. Doing no evil. Kenapa? Because he is evil himself. Tidak berpikir secara jahat, tidak bertindak jahat, karena dia kejahatan itu sendiri. He is evil himself. Begitu Bung. Lalu para termul, wah ada yang berteriak begini, ini Jokowi, kelas Jokowi saja melakukan tindakan hukum. Wah, dipersulit mbahmu, nenek moyangmu. Kau tidak berpikir. Jokowi menggunakan hukum dengan itu tadi, sebutan yang buruk itu tadi. Mencelakai orang. 2 orang wartawan sudah menjadi korban dan ingin mengorbankan yang lain-lain. Tapi karena tidak berdaya, yang lain-lain itu dibujuk dengan restoratif justice. Tidak bisa, tidak semua terbujuk. Stres dia. Karena laporan kepolisian itu tidak kunjung menuju P21, tidak kunjung sampai menuju ke pengadilan, tidak akan datang. Tapi yang penting orang-orang itu akan diadili. Itu kan barang apa, Bung? Dan kalian semua yang menyebut-nyebut, wah, Jokowi seorang pemimpin yang, wah ini Jokowi seorang pemimpin kelas Jokowi saja didolimi oleh hukum. Mbahmu, nenekmu, nenek moyangmu. Kau tidak punya otak dalam hal ini. Kau tidak punya pikiran. Kau tidak punya nalar waras. Tidak punya. Kau hanya penjilat Jokowi. Kau mungkin orang tidak sekolahan. Kau mungkin tidak ada pengalaman apa. Dan kau membuat komentar-komentar itu. Aku tahu kalian kau punya komentar. Menyanjung-nyanjung Jokowi. Karena kau tidak punya pikiran. Pikiranmu di mana tempatnya? Nih. Di dengkul. Bukan di dengkulku. Oh, dengkulku mahal. Di dengkulmu. Otakmu ada di dengkulmu. Nalarmu ada di dengkulmu. Jiwamu bahkan ada di dengkulmu. Kalian penjilat Jokowi. Kalau sekarang ini Kanjeng Roy, Dr. Tifa, Bung Rustam, Effendi dan kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya. Itu tidak sampai P21. Itu laporan menguap begitu saja. Memang begitulah yang semestinya terjadi. Itulah kaum kepolisian kita yang tidak bisa melaporkan lebih dari apa yang cemen dan ecek-ecek. Tidak bisa lebih dari itu, lalu kejaksaan dengan sendirinya tidak akan memvonis. Bung,
Kalian di bagian penjahat-penjahat, kalian di bagian penjahat-penjahat, kalian mengaku, wah, nangisi Jokowi, kalian tidak tahu apa-apa. Paham, Bung? Kalian tidak tahu apa-apa. Jokowi, sumber dari sumber kekacauan dunia hukum, sumber dari sumber kekacauan dunia birokrasi, selama dia 10 tahun menjadi presiden, dan ingin memperpanjang dengan cara mengacaukan dunia hukum melalui kejahatan di Mahkamah Konstitusi. Bung, kalian mesti paham, persoalan ini akan selesai. Tidak sekedar menghentikan sesuatu yang merupakan program teknis. Ini akan selesai melalui 2 cara. Semua aturan hukum, semua aduan-aduan yang berbau Jokowi tidak ada di follow up. Tidak ada. Jokowi jungkir. Nomor 1, Jokowi jungkir, ya jungkirlah dia. Yang kedua, anaknya jungkir. Anaknya, Bung. Anaknya itu yang tidak punya ijazah itu. Nomor 1, dia tidak punya ijazah. Nomor 2, dia itu penghinaan dalam fufu-fafa. Nomor 3, dia itu mengikuti suatu judol. Wakil Presiden mempelopori judol itu pelanggaran hukum. Dengan fufu-fafa itu pelanggaran hukum. Tidak punya ijazah itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Bubarin, bubar, seret. Seret, tidak ada di tempat yang kita muliakan. Dengan itu semuanya, Jokowi terhapus dari peta politik Indonesia, anaknya hilang. Seluruh anaknya. Dan Indonesia, rakyat Indonesia, tidak perlu melakukan reformasi jilid 2. Rakyat Indonesia tidak perlu melakukan itu. Karena mari kita mengatur kehidupan ini tidak dengan amuk. Reformasi itu amuk. Mari mengatur kehidupan politik kita tidak dengan kemarahan dan membuat kerusakan-kerusakan, tidak. Mari apa yang berbau hukum yang bisa dilabrak melalui hukum, labrak, hancurkan dari sudut hukum. Jokowi memiliki kelemahan-kelemahan yang begitu banyak dari sudut hukum. Seret dia dari segi itu dan tidak perlu ada amuk masa namanya reformasi atau revolusi atau apapun. Tidak perlu. Bangsa tidak bisa dibangun melalui amuk. Bangsa harus dibangun melalui agenda politik yang penuh kehidupan filosofis, adil, makmur, sejahtera, program, agenda. Begitu, Bung, bangsa yang maju. Jangan amuk, jangan amuk. Apakah Presiden Prabowo bisa diharap melakukan pembangunan semacam itu? Saya tidak tahu. Saya harus berkata, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang mengerti hakikat tentang kebenarannya. Saya tahu kulit-kulitnya, tapi kebenaran yang hakiki saya tidak tahu. Begitu, Bung, salam kita dari channel Anak Bangsa.